Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seekor sapi di sebuah desa terpencil di Jawa Timur yang secara tak masuk akal melahirkan 3 bayi kembar manusia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bayi-bayi itu mampu mengumandangkan adzan sejak lahir. Sebuah kejadian langka yang mengguncang satu desa, membuat langit terbuka, dan membangkitkan sisi spiritual terdalam manusia. Apakah ini pertanda, mukjizat, atau ujian besar dari Allah? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit di desa Sumbermulyo malam itu begitu tenang, tanpa angin, tanpa suara jangkrik seperti biasanya. Ustadz Noval duduk di serambi rumah kayunya, menatap langit kosong sambil menyeruput teh hangat. Istrinya, Bu Maryam, sibuk menenun sarung sambil mengamati wajah suaminya yang terlihat gelisah. Seekor sapi betina berwarna putih kekuningan di kandang belakang mengeluarkan suara rintihan aneh. Suara itu bukan suara biasa, seolah ada rasa sakit yang ditahan tapi juga kegelisahan yang dalam. "Mas, itu si Nila kenapa ya? Suaranya beda?" ucap Bu Maryam sambil menatap kandang dari jauh. Ustadz Noval meletakkan cangkirnya, lalu berdiri dengan wajah tegang. Malam semakin larut, namun suara dari kandang justru semakin sering terdengar. Gemuruh halus muncul dari dalam bumi, disertai angin dingin yang tiba-tiba menerobos celah rumah. Ustadz Noval membawa lentera, melangkah pelan menuju kandang yang diterangi cahaya remang. Saat membuka pintu kandang, ia melihat si Nila berkeringat deras meski udara begitu dingin. Tatapan mata si sapi seperti sedang meminta tolong, seperti ada beban besar yang akan ditumpahkan. Tanpa disadari, tubuh Ustadz Noval merinding ketika mendengar suara seperti helaan napas manusia. "Allahu Akbar," gumamnya pelan, seolah firasat dalam hatinya mulai terbuka. Perut si Nila tampak bergerak tak wajar, seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Dalam waktu singkat, terdengar erangan keras, dan tubuh si sapi mulai mengejan. Dari tubuhnya, bukan anak sapi yang keluar, melainkan sosok bayi manusia mungil bercahaya. Bayi itu diam, lalu perlahan membuka mulut, dan mengumandangkan adzan dengan suara jernih. Suara adzan itu menembus malam, membuat lampu rumah-rumah warga bergetar seperti disentuh kekuatan tak kasat mata. Tubuh Ustadz Noval lemas, ia jatuh berlutut sambil meneteskan air mata. "Ya Allah, ini bukan mimpi," ucapnya terbata-bata. Sebelum sempat memproses kejadian itu, si Nila kembali mengejan dengan keras. 2 bayi lainnya menyusul lahir, dengan cahaya yang bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ketiganya tampak kembar, namun setiap bayi memiliki aura warna yang berbeda di tubuhnya. Mereka tidak menangis, namun suara adzan ketiganya bersahut-sahutan, menciptakan gema yang menghentikan waktu. Bu Maryam datang tergesa-gesa dan langsung menangis saat melihat pemandangan itu. "Mas, ini mukjizat atau ujian?" katanya gemetar sambil memeluk suaminya. Ustadz Noval hanya bisa menunduk, hatinya penuh dengan rasa haru dan takut bersamaan. Suara adzan dari kandang terdengar jelas ke seluruh penjuru desa, membangunkan warga dari tidur mereka. Beberapa orang mengintip dari jendela, sebagian lagi keluar dengan membawa obor dan senter. Ada suara adzan dari arah rumah Ustadz Noval, teriak seorang pemuda. Dalam waktu singkat, halaman rumah Ustadz Noval dipenuhi warga yang ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pak Rahman, kepala dusun, ikut datang dengan wajah penuh kebingungan. "Ustadz, ada apa sebenarnya? Suara adzan, dari mana?" tanyanya dengan suara gemetar. Ustadz Noval membuka pintu perlahan, lalu menunjuk ke arah kandang dengan mata berkaca-kaca. Warga yang masuk ke kandang terpaku melihat 3 bayi manusia berbaring di atas jerami, bercahaya dan damai. Tidak ada yang berani bicara terlalu keras, suasana menjadi hening dan sakral. Seorang ibu menangis dan bersujud sambil memohon ampun pada Allah.
Seorang pemuda lain tampak gemetar dan memeluk ayahnya karena takut campur kagum. Ini bukan bayi biasa, ucap Pak Rahman dengan suara tertahan. Beberapa orang berusaha menyentuh bayi itu, tapi seolah ada energi lembut yang menahan tangan mereka. Ustadz Noval berdiri di depan mereka, mohon tenang. Ini amanah dari Allah. Kita harus menjaga mereka. Sejak malam itu, Desa Sumbermulyo tak pernah tidur seperti biasanya. Warga mulai bergiliran berjaga di sekitar rumah Ustadz Noval. Banyak yang menangis dalam salat malam, merasa diingatkan oleh kehadiran bayi-bayi suci itu. Namun dalam keheningan malam, beberapa orang asing mulai muncul diam-diam di pinggir desa. Mereka tak berbicara, hanya memperhatikan dari kejauhan dengan mata penuh perhitungan. Bayangan ancaman mulai menggantung di langit desa yang semula damai. Ustadz Noval kembali memandangi langit malam, namun kali ini dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Pagi harinya, kabar tentang sapi melahirkan bayi manusia sudah menyebar ke desa-desa tetangga. Wartawan lokal mulai berdatangan, begitu juga orang-orang tak dikenal dengan kamera dan catatan. Beberapa dari mereka memaksa masuk untuk mengambil gambar tanpa izin. Ustadz Noval menolak dengan tegas, ini bukan tontonan. Ini adalah amanah dari Allah. Namun sebagian warga mulai goyah, tergoda oleh tawaran uang dari orang luar. Mereka mulai berbisik-bisik di pojokan, ada yang berkata, kalau ini jadi viral, desa kita terkenal. Bu Maryam merasa resah, firasat di hatinya makin kuat bahwa ancaman mulai mendekat. Siang itu, datang sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumah Ustadz Noval. Turun seorang pria berjas rapi, ditemani dua orang berbadan besar dan berpakaian formal. Perkenalkan, saya Pak Dirga. Kami dari Lembaga Penelitian Spiritual Nasional, ucapnya sopan. Ia meminta izin untuk melihat langsung ketiga bayi yang lahir dari sapi. Ustadz Noval menggeleng, mohon maaf, saya tidak bisa izinkan siapapun menyentuh mereka. Pak Dirga tersenyum, namun mata dan nada bicaranya menyiratkan tekanan. Kalau begitu, kami akan cari cara lain. Dengan atau tanpa izin Anda, katanya sebelum pergi. Malam harinya, Ustadz Noval sulit tidur. Hatinya gelisah, napasnya berat. Ia mengambil air wudhu dan berdoa lama dalam sujud, memohon petunjuk dari Allah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang rumput luas yang diselimuti cahaya keemasan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, wajahnya teduh dan penuh cahaya. Jagalah anak-anak cahaya itu. Mereka bukan hanya milikmu, tapi milik dunia, ucapnya. Akan ada yang datang membawa kegelapan. Tapi cahaya mereka akan tetap menang bila kau istiqomah. Ketika terbangun, tubuh Ustadz Noval dipenuhi keringat, namun hatinya menjadi lebih tenang. Ketika matahari mulai naik, suasana desa terasa berbeda. Beberapa warga datang dan menyampaikan keberatan pada Ustadz Noval. Kami khawatir desa jadi target. Kenapa tidak diserahkan saja pada pihak berwenang, kata Pak Rawi. Mereka bukan barang bukti. Mereka amanah, jawab Ustadz Noval dengan suara rendah namun tegas. Ketegangan mulai terasa. Warga yang dulu bersatu, kini mulai terbelah dua kubu. Bu Maryam menangis malam itu, memeluk ketiga bayi yang kini sering gelisah di malam hari. Mas, aku takut, bukan pada mereka di luar, tapi pada kita yang mulai pecah dari dalam, bisiknya. Malam itu hujan turun pelan, disertai petir yang sesekali menyambar langit. Tiba-tiba, terdengar suara adzan dari kamar bayi, lembut namun menggema ke seluruh rumah. Suara itu bukan dari pengeras suara, melainkan dari ketiga bayi yang melantunkan adzan bersamaan. Warga yang mendengar langsung keluar rumah dan bersujud di teras masing-masing. Seorang pemuda pingsan karena terlalu haru, sementara seorang ibu lanjut usia menangis sejadi-jadinya. Allah, Engkau datangkan peringatan MU lewat cara yang tak terpikir manusia, gumam Pak Rahman. Namun dari kejauhan, dua sosok bertudung hitam terlihat mengamati rumah Ustadz Noval dari balik pohon nangka tua. Di balik warung kopi tua, dua warga desa terlihat bicara dengan seseorang yang berpakaian kota. Kami bisa bantu. Tapi kalian tahu risikonya, ucap pria kota itu sambil menyerahkan amplop. Warga bernama Somad dan Fajar saling pandang, lalu menyimpan uang itu di saku. Malam ini, semua lampu penjagaan akan padam. Sisanya kalian atur sendiri, kata Somad pelan.
Mereka tak sadar, di belakang warung, Mahdi, pemuda desa yang jujur, mendengar segalanya. Mahdi berlari ke rumah Ustadz Noval, napasnya tercekat. "Pak, ada yang akan menyerang malam ini." Ustadz Noval menatap langit, malam akan panjang, dan Allah sebaik-baik pelindung. Ketika malam datang, hal aneh terjadi di kamar bayi. Ketiga bayi itu bangun bersamaan dan menatap satu titik di langit-langit rumah. Mulut mereka bergerak, tapi yang keluar bukan tangisan, melainkan bacaan surat Al-Falaq. Bu Maryam berteriak pelan, lalu menutup mulutnya sendiri karena tidak percaya apa yang ia dengar. "Mas, mereka mengaji," katanya dengan air mata membasahi pipi. Ustadz Noval segera duduk di depan ketiganya dan ikut membaca dengan lirih. Suara petir menggema lagi, namun rumah itu terasa hangat, seperti dilindungi oleh tangan-tangan tak terlihat. Tepat tengah malam, semua lampu penjagaan desa tiba-tiba padam serentak. Suara langkah kaki terdengar dari segala arah, namun tak satu pun orang terlihat jelas. Di rumah Ustadz Noval, para pemuda sudah bersiap dengan obor dan bambu panjang di tangan. Mahdi berdiri paling depan, wajahnya tegang tapi matanya penuh keberanian. "Jika mereka ingin mengambil bayi itu, mereka harus melewati kami dulu," ucapnya lantang. Dari kejauhan, cahaya obor mulai mendekat, disertai suara-suara langkah berat dan bayangan hitam. Di dalam rumah, ketiga bayi mulai mengeluarkan cahaya dari tubuh mereka, perlahan tapi pasti. Cahaya dari obor semakin jelas, memperlihatkan sosok-sosok bertopeng yang membawa senjata tajam. Mereka datang dari tiga arah berbeda, mengepung rumah Ustadz Noval dalam diam. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberi isyarat kepada yang lain untuk menyerbu serentak. Mahdi berteriak, "Sekarang!" dan pemuda desa melempar bambu api ke arah depan. Teriakan pertama pecah, menandai dimulainya pertarungan yang tidak seimbang. Para penyerbu bertopeng lebih terlatih dan lebih kejam, tapi pemuda desa bertarung dengan iman. Di dalam rumah, suara adzan dari ketiga bayi kembali menggema, menghentak jiwa semua yang mendengarnya. Ketika pertarungan di luar semakin brutal, sebuah cahaya kuat meledak dari dalam kamar bayi. Cahaya itu menembus atap rumah, membentuk pilar cahaya lurus ke langit malam. Seluruh desa seketika terdiam, termasuk para penyerbu yang kini gemetar tak bisa bergerak. Beberapa dari mereka terjatuh, melepaskan senjata, dan bersujud tanpa sadar. Seorang pemuda penyerbu menangis keras sambil memukul dadanya, seolah disesaki rasa bersalah mendalam. Ustadz Noval berdiri di ambang pintu rumah, pakaiannya diterpa cahaya, wajahnya bersinar lembut. "Pergilah, Allah tidak ridho atas kebencian kalian," suaranya menggema di antara angin malam. Para penyerbu yang masih tersisa berlarian mundur ke arah hutan, kehilangan arah dan keberanian. Hujan deras turun tiba-tiba, menyapu jejak dan membasahi bumi yang memerah oleh perjuangan. Warga desa yang luka segera dibantu, sementara Mahdi duduk lemas namun tersenyum lega. "Kita bertahan," bisiknya lirih, tangannya masih menggenggam bambu patah. Bu Maryam memeluk bayi-bayi itu satu persatu, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. "Terima kasih, Allah, Engkau masih lindungi kami," ucapnya bergetar. Namun dari kejauhan, seseorang masih mengintai dari balik kabut, seseorang yang belum bergerak. Malam itu, Ustadz Noval kembali bermimpi. Kali ini, ia berjalan di gurun yang luas dan kosong. Dari kejauhan, terlihat tiga menara bercahaya, menjulang tinggi tanpa bayangan. Lelaki berjubah putih kembali muncul, kali ini wajahnya lebih tegas dan matanya tajam. Cahaya sudah mulai terang, tapi kegelapan belum menyerah. "Jagalah mereka, bukan hanya dari tangan-tangan manusia, tapi dari bisikan dalam hati sendiri." Ustadz Noval menunduk, merasa seluruh tubuhnya diliputi beban besar yang tak kasat mata. Ketika ia terbangun, adzan subuh berkumandang, namun terasa seperti datang dari dalam dirinya. Meskipun mereka selamat, ketakutan menyelimuti warga. Beberapa rumah mulai kosong, ditinggalkan penghuninya yang memilih mengungsi ke desa lain. "Kami tidak sanggup menanggung ujian sebesar ini," kata Pak Rawi sambil mengemasi barang-barangnya. Pak Rahman mencoba menenangkan, namun keraguan mulai tumbuh dalam benaknya juga. Suasana desa menjadi sunyi, seperti kehilangan jiwanya sendiri. Bahkan anak-anak berhenti bermain, dan masjid terasa lebih kosong dari biasanya. "Mas,
Apa kita harus pergi juga? Tanya Bu Maryam suatu malam, pelan namun menggetarkan. Ustadz Noval duduk di depan ketiga bayi, menatap wajah mereka yang bercahaya dalam tidur. Ia mengingat semua yang telah terjadi sejak malam pertama, suara adzan, cahaya, penyerangan. Allah, aku tahu ini bukan kebetulan. Tapi aku lelah, bisiknya dengan suara parau. Ia membuka mushaf dan membaca pelan, ayat demi ayat, hingga matanya basah oleh keheningan. Ketika ia selesai membaca, salah satu bayi membuka matanya dan tersenyum. Senyum itu seolah berkata, kita belum selesai. Dan Ustadz Noval pun tahu, ia tidak akan pergi kemanapun. Ini adalah tempatnya berdiri. Tengah malam itu, saat semua terlelap, terdengar ketukan pelan di pintu rumah Ustadz Noval. Ia membukanya, dan di luar berdiri seorang lelaki tua dengan sorban lusuh dan tongkat kayu. Namaku Kiai Jaelani. Aku sudah menunggu mereka sejak sebelum mereka lahir, ucapnya pelan. Ia masuk dan duduk tanpa banyak bicara, lalu menatap ketiga bayi yang kini terjaga. Mereka bukan manusia biasa. Mereka penjaga, sekaligus peringatan, ucapnya sambil menatap langit-langit. Ujian belum selesai, tapi waktunya sudah dekat. Bu Maryam hanya bisa menatapnya dengan kaget dan bingung. Kiai Jaelani pun menunduk dan membaca doa panjang dalam diam. Keesokan paginya, warga menemukan simbol aneh di dinding musola desa. 3 lingkaran menyatu, masing-masing menyimpan huruf Arab bercahaya samar. Mahdi melaporkan hal itu kepada Ustadz Noval, yang langsung datang untuk melihat. Ini bukan buatan manusia, ucap Ustadz Noval sambil menelusuri lingkaran dengan jemari gemetarnya. Kiai Jaelani muncul di belakang mereka, itu adalah tanda penggenapan. Sudah dekat waktunya. Jika cahaya itu menyala penuh, langit akan bicara, katanya. Dan semua yang mendengarnya merasa dadanya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Kiai Jaelani mengajak Ustadz Noval dan beberapa pemuda untuk berdoa di musola. Di tengah rakaat terakhir, langit mendadak terbuka, seperti tirai halus yang disingkap perlahan. Cahaya tipis turun, menyentuh lantai musola, lalu menyebar seperti air menyentuh tanah kering. Suara angin berubah menjadi lantunan tasbih yang tidak berasal dari mulut manusia. Ketiga bayi di rumah ikut menangis bersamaan, tapi bukan tangis sedih, tangis yang mengguncang jiwa. Tanda itu datang. Allah sedang bicara kepada bumi, ucap Kiai Jaelani sambil bersujud lebih dalam. Wajah para pemuda basah oleh air mata, namun tak satu pun berani membuka mulut. Pagi harinya, simbol kedua muncul di dinding rumah Ustadz Noval, kali ini berbentuk segitiga yang berputar perlahan. Simbol itu tidak bisa dihapus, dan sinarnya semakin terang saat fajar menyingsing. Ini adalah tanda penjaga kedua telah bangkit, kata Kiai Jaelani. Tinggal satu lagi. Setelah itu, malam terakhir akan datang. Warga desa mulai mengurung diri di rumah. Bahkan suara ayam pun tak terdengar pagi itu. Anak-anak tak lagi bermain di halaman, dan warung kopi tutup tanpa ada yang meminta. Desa berubah menjadi tempat penantian yang membeku dalam doa dan ketakutan. Di tempat lain, Pak Dirga duduk di sebuah ruangan gelap bersama 4 orang berjas hitam. Rencana kita tertunda, tapi tidak gagal. Kita tunggu simbol ketiga, lalu kita ambil mereka. Seseorang membuka layar besar, menampilkan peta spiritual berisi titik-titik cahaya dan bayangan. Di tengah peta itu, Desa Sumbermulyo bersinar paling terang. Waktu kita tidak banyak. Kita harus rebut sebelum langit mengunci, ucap pria paling tua di ruangan itu. Pak Dirga mengangguk perlahan, siapkan tim malam ini. Kita masuk diam-diam. Sebuah simbol berwarna merah menyala di tangan kirinya, lalu perlahan menghilang ke kulit. Sementara itu, ketiga bayi mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Mata mereka bersinar seperti kristal, dan suara mereka mampu membuat waktu terasa melambat. Ustadz Noval mencatat bahwa setiap kali mereka melantunkan ayat, tanah di sekitar bergetar ringan. Mereka membawa cahaya, tapi juga kunci, kata Kiai Jaelani dengan suara lirih. Bu Maryam bertanya pelan, kunci untuk membuka atau menutup? Kiai Jaelani memandang dalam, lalu menjawab, keduanya. Tergantung siapa yang memegangnya. Semua orang di ruangan itu tertunduk, karena mereka tahu dunia sedang menatap desa kecil itu. Hari berganti malam.
Namun malam kali ini tidak hitam, melainkan biru pekat seperti tinta langit yang tumpah. Angin tidak bergerak, dan waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Ayam tidak berkokok, jangkrik tidak bersuara, bahkan dedaunan tidak bergetar. Ini bukan malam biasa, ini malam penjaga, bisik Kyai Jaelani. Semua warga diminta tetap di rumah dan mematikan semua lampu. Pemuda desa berjaga dalam diam, wajah-wajah mereka pucat diterpa cahaya obor yang hampir padam. Mahdi duduk di atap rumah Ustadz Noval, menggenggam tasbih milik almarhum ayahnya. Tepat tengah malam, tanah bergetar seperti ada sesuatu yang berjalan jauh di bawah permukaan. Dari arah selatan desa, suara langkah kaki muncul seperti barisan tentara tanpa suara. 6 mobil hitam berhenti di batas desa, dan puluhan orang turun dengan alat-alat aneh di tangan. Mereka berjalan cepat, memindai udara dengan alat yang menyala merah. Kyai Jaelani tiba-tiba berdiri di tengah jalan desa, tongkatnya menghentak tanah 3 kali. "Kembali, sebelum kalian tidak bisa kembali," ucapnya tanpa mengangkat suara. Pemimpin rombongan maju dengan senyum tipis, "Kami hanya ingin mempelajari keajaiban ini." Ketika mereka hendak menerobos masuk, 3 cahaya muncul dari atas rumah Ustadz Noval. Ketiga bayi kini berdiri, berdiri, di atas udara, seperti dilindungi tiang cahaya tak kasat mata. Mereka mengangkat tangan mungilnya, dan suara ayat kursi meluncur dari mulut mereka dengan lantang. Semua alat elektronik musuh mati seketika, lampu padam, dan langit bergemuruh hebat. Tanah di sekitar desa retak seperti akan terbuka, sementara angin memutar seperti pusaran. Para penyerbu mencoba lari, tapi tubuh mereka tak bisa bergerak, seolah dibekukan waktu. Suara Kyai Jaelani terdengar dari belakang, "Allah tidak tidur." Dan cahayanya tidak pernah padam. Langit malam terbuka, memperlihatkan lingkaran cahaya yang berputar perlahan di atas rumah Ustadz Noval. Dari lingkaran itu, sosok-sosok berjubah putih muncul satu persatu, tanpa wajah tapi penuh wibawa. Mereka berdiri di udara, mengelilingi desa, membentuk barisan yang tak terhitung jumlahnya. Warga yang melihat langsung bersujud, tak mampu menahan rasa takut dan haru sekaligus. Ketiga bayi tersenyum, lalu menundukkan kepala kepada para penjaga langit itu. "Tugas kami hanya mengantar. Sisanya, serahkan pada Yang Maha Kuasa," bisik Kyai Jaelani. Malam itu, bumi dan langit berbisik dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa yang bersih. Suasana desa tidak lagi seperti bumi biasa, waktu seolah berhenti, angin tidak bergerak, udara terasa berat namun hening. 3 bayi masih mengambang di udara, dengan tubuh diselimuti cahaya lembut berwarna emas, perak, dan biru. Sosok-sosok berjubah putih mengitari mereka, menciptakan pusaran cahaya yang memanjang ke langit dan menembus tanah. Di bawah tanah, retakan menyala seperti urat api, namun tidak membakar, hanya bersinar. Kyai Jaelani berdiri di antara langit dan bumi, tubuhnya seperti menjadi penghubung 2 alam. Saat ini, 3 alam sedang saling membuka tabirnya, langit, bumi, dan batin manusia, ucapnya lirih. Ustadz Noval memejamkan mata, hatinya bergetar hebat, karena ia tahu, setelah ini, tak akan ada yang sama lagi. Di tengah kekuatan cahaya yang menyelimuti desa, seseorang diam-diam menyelinap ke rumah Ustadz Noval. Sosok itu adalah Fajar, warga desa yang sebelumnya menerima uang dari pihak luar. Ia membawa cairan hitam dalam botol kecil dan segulung kain putih bersimbol merah. "Aku hanya ingin bebas dari semua ini, aku hanya ingin hidupku kembali normal," bisiknya sambil membuka pintu kamar bayi. Namun begitu kakinya melangkah masuk, tubuhnya langsung terpental dan terbakar api biru tak terlihat. Jeritannya menggema ke seluruh desa, membuat para penyerbu dan warga terdiam. Dari langit, salah satu sosok berjubah menunjuk ke arah Fajar, dan tubuhnya menghilang menjadi butiran cahaya hitam. Ketiga bayi menoleh ke arah barat, dan cahaya mereka semakin terang hingga menembus awan. Semua orang yang melihatnya mulai menangis, seolah ruh mereka disentuh sesuatu yang sangat dalam. Mata-mata batin warga desa terbuka, mereka melihat dosa-dosa mereka sendiri seperti film yang diputar ulang. Pak Rahman berlutut dan menangis keras, "Ampuni aku, Allah, aku terlalu sibuk mengurus dunia." Bu Maryam memeluk suaminya sambil menggigil, "Mas, aku bisa dengar mereka bicara, tapi bukan dengan suara."
Mereka bicara lewat hati, jawab Ustadz Noval sambil menggenggam tangan istrinya. Di langit, bintang-bintang bergerak, membentuk 3 huruf Arab bercahaya, Ha, Mim, dan Nun. Kiai Jaelani melangkah ke tengah pusaran cahaya, membawa kitab tua yang tak pernah ia buka selama puluhan tahun. Ia membuka halaman terakhir, dan di sana tertulis, 3 akan lahir bukan dari rahim, tapi dari rahmat. 3 akan memilih, menyatu dengan cahaya, atau tinggal di bumi untuk menjaga. Ustadz Noval menatap bayi-bayi itu, lalu memandang Kiai Jaelani, apa yang harus kami lakukan? Kiai Jaelani menutup kitabnya pelan, kau tidak memilih. Mereka yang akan memilih. Tiba-tiba, langit mengeluarkan suara dentuman halus, 3 cahaya turun dan memasuki tubuh masing-masing bayi. Ketiga bayi membuka mata bersamaan, kali ini dengan tatapan yang berbeda, penuh kedewasaan yang tak masuk akal. Mereka tidak menangis, tidak tertawa, mereka hanya menatap semua yang hadir dengan penuh kasih. Bayi pertama mengangkat tangan ke langit, dan suaranya terdengar di dalam hati semua orang. Aku akan kembali ke cahaya, menjaga dari atas langit. Bayi kedua berkata, aku akan berjalan di bumi, menjaga manusia dari dalam hati mereka. Bayi ketiga diam sejenak, lalu berkata, aku akan tidur di rahim bumi, dan hanya bangun saat dunia terluka parah. Setelah mereka memilih, tubuh mereka bersinar sangat terang hingga semua orang harus memejamkan mata. Ketika warga membuka mata, bayi pertama telah menghilang, meninggalkan jejak cahaya di udara. Bayi kedua tertidur di pelukan Bu Maryam, namun tubuhnya kini terasa seperti manusia biasa. Bayi ketiga perlahan larut ke dalam tanah, seperti diserap oleh bumi tanpa suara. Langit yang tadinya terbuka mulai menutup perlahan, meninggalkan jejak cahaya keperakan di angkasa. Para sosok berjubah putih menghilang satu persatu, tanpa kata, tanpa suara, hanya angin yang mengikuti mereka. Kiai Jaelani menunduk, lalu bersujud lama, telah selesai, untuk saat ini. Malam itu, bintang-bintang kembali diam di tempatnya, dan bumi kembali tenang, untuk sementara. Pagi hari, warga keluar dari rumah mereka dengan wajah yang berbeda. Tidak ada lagi ketakutan, hanya ketundukan dan rasa syukur yang mendalam. Warung kopi kembali buka, tapi kini menjadi tempat zikir. Anak-anak bermain sambil menghafal surat pendek yang mereka dengar dari bayi semalam. Pak Rahman membuat keputusan untuk membangun pesantren kecil di samping masjid desa. Kita tidak butuh keajaiban lain untuk percaya, cukup apa yang sudah kita lihat, katanya. Ustadz Noval hanya tersenyum dan menatap langit, cahaya tidak pernah pergi, hanya tersembunyi. Sebelum pergi, Kiai Jaelani memanggil Ustadz Noval dan menyerahkan kitab tua yang kini telah berubah warna menjadi putih bersih. Ini bukan kitab ilmu, ini kitab amanah, katanya sambil menggenggam tangan Ustadz Noval erat. Jangan pernah biarkan cahaya ini padam, meski dunia mencoba memadamkannya. Ia kemudian melangkah ke hutan barat desa, tanpa membawa apapun kecuali tongkat dan sorbannya. Tak ada yang melihatnya lagi setelah malam itu, namun suara langkahnya tetap terasa setiap malam Jumat. Ustadz Noval menyimpan kitab itu di atas rak kayu musola, tak pernah dibuka, tapi dijaga seperti ruh. Dan malam-malam di desa itu tak pernah benar-benar gelap lagi. 3 bulan setelah semua kejadian, lahirlah seorang bayi dari keluarga sederhana di desa itu. Bayi itu langsung mengucap, Allahu Akbar, saat pertama kali menangis. Tidak ada yang heboh, tidak ada wartawan, tidak ada ketakutan, hanya senyuman dan takbir. Karena kini mereka tahu, cahaya bisa muncul kapan saja, di mana saja, lewat siapa saja. Di langit desa, 3 bintang berjejer sempurna, lebih terang dari bintang lainnya. Mereka menyebutnya 3 penjaga malam. Dan setiap malam Jumat, suara adzan lembut selalu terdengar, meski tidak ada yang mengumandangkannya. Suatu hari, Mahdi duduk di bawah pohon kelapa, menulis di atas kertas kecil. Semua ini bukan cerita, ini peringatan, tulisnya. Ia lipat kertas itu dan taruh di dalam botol, lalu menguburnya di samping musola. Wajahnya tenang, matanya menatap cakrawala sore yang mulai merah. Allah, aku tahu, ini belum akhir. Tapi aku siap jika harus mengulang semua ini. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar, dan angin membawa bisikan kecil yang nyaris tak terdengar.
Jangan biarkan mereka lupa. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah itu tidak pernah pudar di hati warga Sumbermulyo. Setiap anak yang lahir selalu dibacakan kisah 3 bayi dari langit sebagai pengantar tidur. Musola desa kini menjadi pusat ilmu dan zikir, tak pernah sepi dari lantunan doa. Kitab putih tetap disimpan di rak, tak dibuka, tapi dirawat seperti pelita yang tak pernah padam. Setiap malam Jumat, desa jadi lautan cahaya dari obor dan doa yang tak pernah berhenti. Dan selalu ada suara adzan, lembut, tanpa pengeras suara, hanya terdengar oleh hati. Warga tak lagi bertanya dari mana asalnya, karena mereka tahu, cahaya tidak butuh suara. Ustadz Noval kini lebih tua, janggutnya memutih, namun matanya tetap menyala seperti dulu. Ia duduk di bawah pohon yang sama, di mana ia dulu menatap langit dan merasa gelisah. Allah, ternyata ujian terbesar bukan saat cahaya datang, tapi saat ia sudah pergi, ucapnya lirih. Ia menatap desa dari kejauhan, semua tenang, semua damai, semua sibuk menjaga warisan yang tak terlihat. Bu Maryam datang membawa teh hangat seperti biasa, tersenyum tanpa kata. Mereka saling pandang, lalu menunduk bersama membaca surat Al-Fatihah dengan hati penuh syukur. Karena dalam diam itulah mereka tahu, cahaya belum benar-benar pergi. Suatu malam, langit benar-benar sunyi, tak ada bintang, tak ada angin. Mahdi yang kini menjadi guru ngaji, berdiri di teras rumahnya dengan hati bergetar. Ini seperti malam saat semua itu dimulai, gumamnya sambil menatap arah utara. Namun tak ada yang datang, tak ada cahaya, tak ada suara. Ia menutup mata, lalu tersenyum, mungkin ini saatnya kita yang menjadi cahaya itu. Mahdi melangkah ke dalam musola dan mengajar anak-anak membaca Iqra dengan pelan. Satu persatu, suara kecil mereka membaca, menggema di langit yang sunyi, tapi bahagia. Kisah itu berakhir, tapi cahayanya tetap hidup di hati setiap yang mendengarnya. Amanah tidak selalu berupa benda, kadang ia berupa kepercayaan dari langit. Dan cahaya bukan selalu sinar, ia bisa berupa keyakinan, keberanian, dan keikhlasan. Warga Sumbermulyo telah melihat mukjizat, tapi mereka memilih untuk tidak menyombongkan. Karena mereka tahu, semakin besar cahaya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Mereka tidak mencari keajaiban baru, mereka menjaga yang pernah datang dengan iman. Dan itu cukup untuk menerangi dunia mereka selama-lamanya. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat 20:21. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab 72. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak beriman seseorang di antara kalian, sampai ia amanah dan jujur dalam ucapannya. Dan tidak sempurna Islamnya, sampai ia mencintai kebaikan bagi orang lain sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Quran Surat An-Nur 35. Subhanallah, sungguh, setiap kisah memiliki hikmah yang dalam jika kita mau merenunginya. Apa yang terjadi di desa Sumbermulyo bukan hanya tentang keajaiban, tetapi tentang amanah, cahaya, dan ujian keimanan. Karena terkadang, Allah tidak mengirimkan mukjizat untuk ditonton, tapi untuk dijaga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjaga cahaya itu dalam hati dan amal kita sehari-hari. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, tuliskan komentar berisi selawat,
dan subscribe channel Pasti Gampang agar kisah-kisah inspiratif Islami seperti ini bisa terus hadir dan menjadi amal jariah yang mengalir pahalanya tanpa henti. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.